Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan selalu dalam berbahagia dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini, pada mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia, kita akan membahas tentang pengevaluasian rencana sumber daya manusia sekolah. Sahabat-sahabat semua, pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang kelima, kita telah membahas tentang proses perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia sekolah. Nah, pada kali ini, pada pertemuan yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang pengevaluasian rencana sumber daya manusia. Sahabat-sahabat semua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian di mana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturalnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penilaian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya. Pada umumnya, evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik lagi. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian, misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program yang telah dibuat. Sahabat-sahabat semua, evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Maka tanpa evaluasi tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan pelaksanaan data hasilnya. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuai objek yang menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dengan begitu, pengevaluasian adalah penerapan proses dari ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan selanjutnya, menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu atau tindakan tertentu. Komitmen karena merasa takut kehilangan ketika tidak menjalani komitmen tersebut. Yang lainnya mungkin berkomitmen karena merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Lalu seseorang akan selalu mendambakan penghargaan terhadap hasil pekerjaannya dan mengharapkan imbalan yang adil. Lalu keberhasilan pengelolaan organisasi sangatlah ditentukan oleh keberhasilan dalam mengelola sumber daya manusia atau sumber daya manusia, seberapa jauh komitmen karyawan terhadap mencapai tujuannya.
Evaluasi menjadi usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Sahabat-sahabat semua, evaluasi merupakan proses menentukan kesesuaian pada produk, tujuan, prosedur, program, pendekatan, dan fungsi. Kata kunci dari evaluasi adalah proses, pertimbangan, dan nilai. Jadi, evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap suatu kegiatan. Kegiatan dapat berupa suatu program yang sudah direncanakan, sehingga untuk mengetahui keberhasilan dan manfaatnya dilakukan proses penilaian. Evaluasi sebagai suatu proses hanya menyiapkan data kepada pengambilan keputusan. Data yang disediakan mengandung nilai yang dapat memberikan arti tergantung pada pertimbangan yang dilakukan oleh pengambil keputusan. Sedangkan asesmen merupakan prosedur yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkah laku. Sedangkan pengukuran sebagai upaya membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu, biasanya berkaitan dengan kuantitatif. Sahabat-sahabat semua, bagi karyawan atau pegawai, evaluasi tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, ketelitian, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya akan sangat bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Sedangkan bagi sebuah organisasi, evaluasi kinerja pegawai ataupun karyawan adalah sangat penting, serta perannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi sistem imbalan, dan berbagai aspek lain dari keseluruhan program manajemen sumber daya manusia secara efektif. Sahabat-sahabat semua, sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, yakni dengan cara menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan. Salah satu cara peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 tentang pendidikan nasional mendefinisikan pendidikan itu sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, berkepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan dari manajemen sumber daya manusia secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi ataupun lembaga dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru. Secara umum,
tujuan dari manajemen sumber daya manusia itu adalah yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi seperti yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat itu adalah mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam sebuah lembaga bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim di mana hubungan produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. Kemudian yang keenam, mengembangkan lingkungan di mana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang. Yang ketujuh, memastikan bahwa organisasi menyeimbangkan dan mengadaptasikan kebutuhan pihak terkait. Kemudian yang kedelapan, memastikan bahwa orang dinilai dan dihargai berdasarkan apa yang mereka lakukan dan mereka capai. Yang kesembilan, mengelola karyawan yang beragam, memperhitungkan perbedaan individu dan kelompok dalam kebutuhan penempatan, gaya kerja, dan aspirasi. Yang kesepuluh, memastikan bahwa kesamaan kesempatan tersedia untuk semuanya. Sahabat-sahabat semua, ada 3 kebijakan strategis yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan mutu pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia, yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, di mana sekolah diberikan kewenangan untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas, di mana terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai community learning center. Sahabat-sahabat semua, dalam perencanaan sumber daya manusia sering mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut biasanya berupa pemanfaatan sumber daya manusia yang belum optimal. Yang kedua, tingkat ketidakhadiran yang tinggi. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja yang kurang terdidik dan kurang terampil. Dan yang keempat, kontrol tenaga kerja dan review. Dalam sumber daya manusia, sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain yang dimiliki organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Mesin-mesin teknologi yang canggih sekalipun tidak akan ada artinya jika sumber daya manusia yang menjalankannya tidak berkualifikasi untuk mengerjakannya. Demikian juga dengan sumber daya informasi. Sebaik dan selengkap apapun informasi yang diterima oleh organisasi,
tidak akan berarti apa-apa jika kualitas sumber daya manusia yang ada tidak mampu menerjemahkannya menjadi informasi yang berguna bagi perkembangan dan kemajuan organisasi. Sumber daya manusia adalah penduduk yang siap, mau, dan mampu memberikan sumbangan terhadap usaha mencapai tujuan organisasi. Adapun komponen-komponen data sumber daya manusia untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha lembaga, yaitu yang pertama adalah kualitas pekerjaan dan inovatif. Yang kedua, kejujuran dalam bekerja. Yang ketiga, kehadiran dalam bekerja. Yang keempat, sikap dalam bekerja. Yang kelima, inisiatif dan kreatif. Yang keenam, keandalan dalam bekerja. Yang ketujuh, pengetahuan tentang pekerjaan. Yang kedelapan, tanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang kesembilan, pemanfaatan waktu dalam bekerja. Sahabat-sahabat semua, pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan yang dilakukan sumber daya manusia yang telah ditentukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan dan mengendalikan pelaksanaan program oleh sumber daya manusia ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia, khususnya pada lembaga pendidikan atau sekolah. Oke, sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, semoga konten singkat ini tentang mata kuliah kearsipan dan personalia dalam tema evaluasi perencanaan sumber daya manusia sekolah mampu memberikan pemahaman awal untuk menggali lebih mendalam lagi bagaimana cara mengevaluasi perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia sekolah ke depannya. Saya Ijus Nerawan Anak Parit, jika ada kesalahan mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.